Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Film yang akan kita review kali ini berjudul Mardani. Film ini dirilis pada tahun 2014 dan dibintangi oleh artis papan atas yakni Rani Mukherjee sebagai Inspektur Shivani Shivaji Roy, Priyanka Sharma sebagai Pyari, dan Tahir Raj Bhasin sebagai Karan. Inilah alur ceritanya. Ini adalah inspektur senior bernama Shivani Shivaji Roy, merupakan polisi wanita pemberani. Dia selalu menolak jika atasannya memintanya untuk menghentikan kasus sebelum kasus tersebut tuntas. Shivani tinggal bersama suaminya Dr. Bikram Roy dan ponakannya yang yatim piatu bernama Mira. Kali ini Shivani dan rekannya bertugas menangkap buronan bernama Rehman. Dia termasuk sindikat prostitusi. Karena Rehman sudah beberapa kali lolos, mereka akhirnya mencoba menangkapnya di rumah rusun tempat persembunyian Rehman. Mereka mengepung rumah Rehman yang ternyata dia sedang berhubungan intim. Shivani langsung memasukkan tikus ke dalam rumah Rehman. Secara Rehman ketakutan, dia keluar dan membuat kegaduhan. Shivani dan rekannya berhasil menangkap Rehman dan langsung membawanya ke kantor polisi. Shivani langsung ditelepon oleh komandannya. Dia ditegur karena telah membuat kegaduhan saat menangkap Rehman. Namun Shivani menanggapinya dengan sepele. Lanjut cerita, Shivani yang sedang bertugas bersama rekannya Morey dan Jakfar melihat segerombol preman yang sedang berusaha menghancurkan sebuah kafe. Mereka langsung menghampirinya. Shivani berusaha menghentikannya dan berbicara dengan ketua preman yang bernama Nandu itu. Karena melawan, Nandu langsung ditampar dan disesar beberapa pasal tentang tindak kriminal. Nandu mencoba menelpon bosnya. Shivani berkata, "Pastikan atasanmu tahu namaku dengan benar ya. Shivani Shivaji Roy, Senior Inspektur Bagian Tindak Kriminal Unit 3. Lakukan apapun yang kau mau." Lanjut cerita, ketika Shivani menjemput Mira dari sekolah, dia melihat anak angkatnya bernama Pyari yang sedang berjualan bunga di lampu merah. Ternyata Mira juga sudah kenal dekat dengan Pyari dan menganggap Pyari adalah saudaranya. Di sana Pyari memberitahu bahwa besok adalah ulang tahunnya dan dia akan mentraktir makanan enak untuk Shivani dan Mira. Scene berlanjut, Mira sudah mempersiapkan kue ulang tahun untuk Pyari. Namun selama 4 hari berturut-turut, Mira belum berhasil bertemu dengan Pyari. Shivani berusaha mencari Pyari di rumah penampungan umum. Namun sesampainya di sana, dia kaget mendengar Pyari sudah lama tidak pulang ke rumah penampungan tersebut. Shivani langsung menemui seorang pedagang bernama Rohan untuk mengawasi rumah penampungan itu dan memberikan informasi terkait siapa yang datang dan siapa aja yang pergi dari sana. Keesokan harinya, Shivani menerima laporan dari Rohan bahwa tidak ada jaringan terkait penculikan di dalam rumah tersebut. Hanya saja di luar rumah, ada seorang pria mencurigakan menerima telepon dan membicarakan soal transaksi. Beberapa hari lalu, pria itu membeli ponsel baru dan dia sangat terobsesi dengan ponsel tersebut. Dia sekarang berada di luar restoran Chaya untuk menggoda gadis-gadis. Shivani dan rekannya langsung menuju ke restoran Chaya. Ternyata orang yang dimaksud Rohan adalah Kapil, anak buah Shivani. Shivani memaksa dan mengajak Kapil segera masuk mobilnya. Saat dimintai keterangan, Kapil malah ditembak mati oleh 2 orang pengendara motor dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Namun salah satu orang tersebut berhasil kabur. Dan ketika Shivani berhasil menangkap salah satunya lagi, tiba-tiba tersangka tersebut mati tertembak oleh penembak lain. Di sisi lain, Pyari berada di tangan Karan dan anak buahnya bersama dengan gadis-gadis lain yang akan dijadikan pekerja seks. Karan adalah seorang pengedar narkoba sekaligus penjual anak-anak di bawah umur. Salah satu gadis bernama Mrunal memberontak karena tidak mau melepas handuknya. Dia memecahkan piring dan mengancam akan mengiris lengannya sendiri untuk bunuh diri. Namun dicegah oleh Karan yang mengatakan, "Percuma kamu ngiris lenganmu. Kau akan kesakitan selama 5 hari, setelah itu mati di hadapan teman-temanmu." Karan lalu memberikan 2 pilihan untuk Mrunal. Jika dia bersedia bekerja untuk Karan, maka dia akan mendapat klien terbaik, fasilitas hotel bintang 5, klub, pantai, dan perjalanan ke luar negeri. Namun jika Mrunal menolaknya, maka dia akan dibunuh sekarang juga. Mrunal tak punya pilihan lain. Dia menyerah dan akan dikirim untuk klien dari Hong Kong. Bahkan Pyari dan gadis-gadis lain pun terpaksa mengikuti perintah Karan. Di kantor polisi, Shivani melihat galeri foto di handphone Kapil dan menemukan seorang pria yang dicurigai sebagai koneksi Kapil.
Shivani lalu bertanya kepada tahanan Rehman. Dengan memperlihatkan beberapa foto, Rehman mengenalinya dan memberitahu bahwa pria tersebut adalah Shoni Katyal. Dia bukan dari Mumbai. Dia mulai beroperasi sekitar 3 tahun lalu. Ia sekarang mempunyai 15 showroom mobil. Pendapatan aslinya dari narkoba dan perdagangan manusia. Tiap kali gadis berumur 8-18 tahun menghilang, dipastikan dia sering terlibat. Rehman pun memberitahu bahwa dia ragu jika Katyal adalah otak di balik semua ini. Pasti ada orang besar yang mendukungnya. Shivani langsung menyuruh anak buahnya untuk mengintai gerak-gerik Katyal. Katyal yang merasa diteror, segera menghubungi Pak Vakil yang sedang bersama dengan Karan. Katyal memberitahu bahwa dia sedang diawasi oleh anak buah Shivani, Shivaji Roy. Pak Vakil meminta Katyal untuk tenang dan mencari informasi tentang nomor Shivani. Karena Pak Vakil akan menyuap Shivani agar dia berhenti mencampuri urusannya. Namun Katyal masih merasa khawatir karena Shivani terkenal polisi yang tidak bisa disuap. Sementara Karan melarang Pak Vakil berurusan dengan Shivani karena Karan sendiri yang akan menangani Shivani. Pada malam hari, Shivani menerima telepon dari Karan. Di sini Karan jadi tahu kenapa Shivani mengawasi anak buahnya. Ternyata Shivani sedang mencari putri angkatnya dari rumah penampungan umum bernama Pyari. Karan tak mungkin melepas Pyari, mengingat Pyari sedang menjadi primadona baru bagi para hidung belang. Karan lalu mengajaknya untuk bernegosiasi agar melancarkan bisnis haramnya. Dengan memberikan lantai atas di setiap gedung yang jumlahnya 35 wadala. Namun Shivani menolak dan meminta untuk segera mengembalikan putrinya itu. Karan tetap tidak bisa mengembalikan Pyari. Pokoknya dia tidak mau mengambil resiko. Selesai menelpon Shivani, Karan langsung menyuruh anak buahnya bernama Matu untuk terus mengawasi Pyari. Sedangkan Shivani menyuruh anak buahnya segera menangkap Katyal. Setelah tertangkap, dia pun langsung menginterogasi Katyal dan memaksanya memberitahu tentang bisnis haramnya. Namun Katyal tetap tidak membuka suara. Di sisi lain, Pyari sedang dilelang oleh para lelaki hidung belang. Setelah berhasil dilelang, Pyari langsung dibawa ke kamar untuk diwik-wik. Setelah itu, dia berjalan dengan putus asa karena hancur sudah impiannya menjadi pilot. Lanjut cerita, Karan yang mulai membenci Shivani melakukan tindakan anarkis dengan membuat suami Shivani, yaitu Dr. Bikram Roy, dihakimi warga dan anggota Maharashtra Seva Madal melalui anak buahnya. Dr. Bikram Roy difitnah telah mengeksploitasi wanita. Hal itu membuat Dr. Bikram merasa depresi. Shivani yang bingung pun berusaha untuk menenangkannya. Tak lama, Shivani menerima telepon dari Karan. Karan berkata bahwa dia merasa prihatin dengan apa yang barusan terjadi. Shiva yang mengetahui bahwa kejadian yang menimpa suaminya adalah ulah Karan, dia pun mulai mengancam Karan dengan berjanji akan menangkap Karan dalam kurun waktu 30 hari. Lanjut cerita, Pyari dijual kembali kepada seorang om-om politikus. Sementara itu, Pak Vakil menghubungi Katyal untuk menghilangkan bukti dan mencegah terbongkarnya kasus. Dia membohongi Katyal dan menyuruhnya segera kabur, karena Shivani sedang menuju lokasi untuk menangkapnya. Katyal dijemput oleh seorang suruhan Vakil. Halo. Rupanya orang suruhan Vakil berusaha membunuh Katyal untuk menghilangkan jejak. Di saat yang menegangkan, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Ternyata Shivani datang menyelamatkan Katyal dan membunuh orang suruhan Vakil. Mengetahui pengkhianatan Vakil, Katyal menjadi benci dan sekarang dia berada di pihak kepolisian. Shivani mulai menginterogasinya. Dia bertanya siapa bos Katyal yang masih muda tersebut. Katyal menjelaskan bahwa bosnya bernama Vakil. Dia tinggal di New Delhi. Dia bukan anak muda, dia sudah berumur 50 tahun lebih. Katyal pernah bertemu dengan Vakil sekali, tapi dia tidak tahu nama aslinya. Vakil tidak pernah menetap di suatu tempat lebih dari 6 bulan. Di sisi lain, Vakil mengetahui bahwa Katyal berhasil lolos. Dia langsung memberitahu Karan bahwa anak buahnya tertembak di bagian belakang. Karan dapat menyimpulkan bahwa yang menyelamatkan Katyal tak lain adalah Shivani. Dia pun kesal dan akan mengirimkan sebuah hadiah untuk Shivani sebagai peringatan. Di rumah, Shivani tiba-tiba mendapat sebuah paket misterius. Dan setelah dibuka, ternyata isinya adalah salah satu jari Pyari. Shivani sangat terkejut dan suaminya pun menyuruhnya untuk segera menangkap orang yang tega mengirim paket tersebut.
Lanjut cerita, Shivani pergi ke Delhi untuk bekerja sama dengan polisi Balvinder Singh Sodhi, inspektur polisi yang terkenal cerdas dalam memecahkan masalah. Dan kerjasama kali ini tak lain adalah untuk menangkap Vakil dan seluruh anteknya. Sodhi memberikan sketsa wajah Vakil kepada Katyal, dan ternyata benar bahwa itu adalah Vakil. Vakil sering bergonta-ganti namanya, dan nama perusahaannya juga sering digonta-ganti. Katyal memberitahu bahwa salah satu cara untuk mendekati Vakil adalah melalui Bob, anak buah Vakil di bagian jual beli narkoba. Mereka pun menyusun rencana untuk memancing Vakil keluar. Shivani dan Sodhi melakukan rencana dengan memanfaatkan Boso dan kawannya untuk berperan sebagai pengedar, di mana dia akan menawarkan barang heroin dari Amerika kepada Bob. Awalnya dia menolak, namun karena diancam akan dideportasi dari negaranya, akhirnya dia menyetujuinya. Lagi pula, nyawa mereka dijamin aman oleh kepolisian. Malam harinya, Boso menemui Bob. Boso menawarkan sabu-sabu seberat 5 kg kepada Bob, namun Bob tidak mampu membayar semuanya. Akhirnya Bob mengajak Boso untuk menawarkan kepada Vakil, karena Vakil banyak uang. Dimana setelah mendapat informasi, Vakil dan Karan pun setuju. Boso mulai mendekati Vakil dan mereka melakukan transaksi di sebuah gedung, sedangkan Shivani bersama anggota polisi lainnya mulai menyergap gedung tersebut. Di saat itu, Shivani tidak menyadari keberadaan Karan yang berada di mobil yang terparkir. Karan berhasil kabur tanpa sepengetahuan Shivani. Karan langsung menghubungi Vakil bahwa akan terjadi penggerebekan. Shivani merangsek masuk dan dia berhasil melumpuhkan anak buah Vakil. Vakil yang merasa terpojok langsung memberitahu Karan tentang buku diari yang berada di bawah kursinya. Ada angka dan alamat klien untuk jaga-jaga jika terjadi sesuatu padanya. Vakil ini sangat sayang sama Karan. Dia menyuruh Karan segera menyelamatkan diri dan jangan memperdulikannya. Dia menutup telepon dan langsung membuang kartu telepon ke kloset. Shivani berusaha menangkap Vakil, tapi dia malah ditemukan tewas bunuh diri. Agar Shivani tidak dapat menggali informasi lebih lanjut kepada Vakil, Shivani merasa kesal, sedangkan Karan menangis mendengar Vakil mengakhiri hidupnya. Dia bertekad akan balas dendam dan membuat Shivani menderita. Lanjut cerita, di pagi hari Karan menelpon Shivani. Dia mengancam akan membunuhnya. Namun Shivani tidak gentar dengan ancaman Karan. Sementara itu, Pyari sedang merawat temannya, Minu, yang sedang sakit parah. Namun Matu memaksa membawa Minu dan berkata akan dibawa ke rumah sakit. Dengan berat hati, Pyari melepas Minu. Tapi setelah itu terdengar suara pistol. Hal itu membuat Pyari takut, karena baru tahu bahwa siapapun yang sakit akan ditembak mati. Scene berlanjut. Komandan menyuruh Shivani dan Sodhi untuk menghentikan penyelidikan kasus tersebut karena Shivani sudah berhasil membuat Vakil terbunuh. Hal itu dirasa sudah cukup. Kasus ini akan ditutup dan akan dituntaskan oleh kepolisian New Delhi. Shivani sempat memprotes karena kasus tersebut belum selesai dan gembong sebenarnya pun belum tertangkap. Namun Shivani tetap tidak bisa menolak perintah komandannya yang keras kepala itu. Sebenarnya sikap komandannya itu sangatlah mencurigakan. Shivani pulang naik bajai. Namun Shivani mencurigai gelagat supir bajai tersebut. Dia berusaha mengelabui supir dan turun untuk melarikan diri. Lalu saat Shiva duduk di sebuah taman kota untuk istirahat, dia tiba-tiba mendapat ide cemerlang setelah melihat sepasang kakek dan nenek. Shivani langsung menelpon Sodhi. Dia ingin menggali lebih dalam tentang Vakil. Shiva yakin bahwa Vakil pasti memiliki keluarga. Shiva menyuruh Sodhi untuk mengambil barang bukti Vakil berupa pistol, celana, dompet, kemeja, dan apa aja. Awalnya Sodhi menolak karena itu adalah tindakan ilegal, tapi Shivani berhasil mendesak Sodhi. Sodhi pun membawa barang bukti tersebut kepada Shivani, hingga Shivani akhirnya mendapat petunjuk setelah dia melihat merek yang sama di celana dan baju Vakil, yaitu Modern Tailor. Shivani langsung pergi ke pasar untuk bertemu dengan seorang pemilik toko Modern Tailor bernama Wanto. Dia menyamar sebagai pekerja sosial. Shiva bertanya tentang keluarga Vakil kepada Wanto. Wanto menjelaskan bahwa dia tidak mengetahui tentang keluarga Vakil. Hanya saja Vakil tengah dekat dengan seorang wanita bernama Minu Rastogi. Dia seorang pelacur di Pahargani. Wanto pun memberitahu alamat rumah Minu. Tak berselang lama, Shivani pergi ke rumah Minu. Shivani pun disambut hangat oleh Minu. Dia langsung dipersilakan duduk dan diberi minum teh hangat. Minu pun memberitahu bahwa anak muda yang selama ini dia cari adalah anak Minu bernama Karan. Dan teh yang diminum Shivani sudah diberi obat penenang oleh Minu.
Beberapa saat kemudian, Shivani pingsan. Minu sangat marah karena Shivani telah membunuh Vakil, kekasihnya. Shivani langsung disekap di kamar Karan. Setelah sadar, Shivani akhirnya melihat orang yang selama ini dia cari, yaitu Karan. Karan pun mengejeknya dengan memberikan selamat karena Shivani berhasil menemukan Karan bahkan dalam waktu kurang dari 30 hari. Lanjut cerita, malam hari, Minu sedang mempersiapkan gadis untuk dijual lagi kepada para politikus yang sedang melakukan pesta. Anak buah Karan membawa Shivani ke tempat tersebut. Piari pun melihat Shivani dan langsung menghampirinya. Shivani lega karena melihat Piari masih hidup. Dia pun meminta maaf kepada Piari tentang jarinya yang terputus dan dianya belum juga berhasil menyelamatkan anak angkatnya itu. Namun mereka langsung dipisahkan. Piari disuruh melayani politikus, sedangkan Shivani didandani dan disekap di salah satu kamar. Karan mengatakan bahwa Shivani boleh teriak sekencangnya. Setelah itu dia keluar kamar untuk menyambut kedatangan menteri bernama Taneja. Shivani berusaha melepaskan tali di tangannya. Kemudian Taneja datang ke kamar dan berniat untuk memperkosa Shivani. Shivani pun bertanya padanya, "Apakah kau benar-benar akan memperkosaku?" Dia menjawab, "Ya, itu adalah hobiku." Setelah Taneja berusaha mengelus pipinya, Shivani langsung menangkisnya dan menusuk tangan Pak Menteri dengan pisau. Shiva lalu menghajar Pak Menteri habis-habisan. Pak Menteri pun disandra dan dibawa keluar kamar. Karan, Minu, dan anak buahnya tidak bisa berkutik. Mereka pun menuruti semua perintah Shivani. Shivani langsung menyuruh Karan beserta para gadis untuk mengikutinya. Setelah masuk di suatu ruangan, Shivani menyuruh Karan segera mengunci pintu. Karan pun mencoba menembak Shivani, namun meleset dan mengenai kaki Pak Menteri. Shiva berhasil merebut pistol Karan dan berusaha melumpuhkannya. Shivani pun berkata kepada Karan, "Kalian pikir kita polisi adalah orang bodoh? Nyatanya tidak kan?" Shiva pun menceritakan bahwa sebelum masuk ke rumah Minu Rastogi, dia bertanya dulu kepada Satpam, sebenarnya Minu tinggal bersama siapa? Ternyata dia tinggal bersama anak dan pembantunya. Ketika dia ingin masuk, dia mendengar suara azan. Saat itu Shivani sadar bahwa dia pernah mendengar suara azan tersebut ketika Karan menelponnya. Shiva mengurungkan niatnya untuk masuk dan keesokan hari, mulai mengintai dan menaruh pelacak GPS di bawah mobil Karan. Setelah 48 jam berlalu, Karan tidak pergi ke hotel ataupun gudang. Sehingga Shiva memutuskan untuk memasuki rumah Minu. Namun Shiva sudah siap dengan memasukkan mata pisau ke dalam sepatunya dan akan beraksi ketika waktunya sudah tepat. Shivani meminta Piari untuk memberikannya telepon. Shivani pun menelpon rekan kepolisian untuk datang ke TKP. Sementara itu, Shivani meletakkan pistol dan mengajak Karan bertarung. Dan pertarungan sengit pun terjadi. Shivani berhasil mengalahkan Karan. Namun Karan masih merasa aman, karena di India, Shivani tidak bisa membunuh tanpa perintah. Shivani menjelaskan bahwa ini adalah India. Di India, jika 50 orang membunuh seseorang, itu bukan dianggap pembunuhan, itu disebut kemarahan publik. Lalu gadis-gadis yang telah menjadi korban Karan melampiaskan kemarahan mereka kepada Karan. Kepolisian pun akhirnya datang dan menggerebek tempat tersebut, sehingga kasus ini pun selesai dipecahkan. Karan meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Matu menjadi saksi penuntut. Dia mengungkap segala sesuatu tentang Karan, beserta siapapun yang terlibat dengannya. Minu lumpuh setelah dihajar para gadis. Sedangkan Menteri Taneja selamat dan sekarang dia masuk penjara. Hingga film ini pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.